Hai, pernahkah kalian mendengar ada cerita seorang pria yang bertekad kuat membelah bukit hanya dengan menggunakan alat seadanya saja? Apakah kalian percaya dengan cerita tersebut? Pada kenyataannya, kisah tersebut memang terjadi di dunia nyata. Cerita ini terjadi sekitar 64 tahun yang lalu di India, lebih tepatnya pada tahun 1960, di mana ada seorang pria bernama Dasrat Manji yang memiliki tekad kuat untuk membelah bukit supaya semua warga desanya ini memiliki akses antar desa dengan mudah. Hal ini dilatar belakangi oleh kesedihannya dan kekecewaannya karena istrinya yang saat itu mengalami musibah tidak mendapatkan pertolongan medis secara cepat. Akibatnya, istrinya pun meninggal dunia. Perlu diketahui, jarak antar desanya dengan desa yang memiliki fasilitas kesehatan terdekat itu sekitar 70 km. Karena harus memutari sebuah bukit. Dengan bermodalkan palu dan alat sederhana saja, Manji memulai menaklukkan bukit tersebut. Banyak yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan Manji ini adalah hal yang di luar nalar, hal yang gila, hal yang mustahil. Dan banyak juga yang mencemooh hingga mengejek Manji kalau Manji itu sudah gila, dia sudah stres karena ditinggal istrinya. Namun dengan tekad yang kuat, Manji membuktikan bahwa dengan keterbatasan apapun, dia dapat melakukan hal yang dikira mustahil. Akhirnya warga desa pun tergerak hati untuk membantunya dan mereka akhirnya membelah bukit tersebut dan proyek ini diselesaikan dalam kurun waktu 22 tahun kemudian. Hasilnya adalah jarak antar desa Manji dengan desa di balik bukit ini yang awalnya 50 km menjadi 15 km karena jalan tersebut memotong sebuah bukit. Dan jalan tersebut akhirnya menjadi jalan utama desa dan bermanfaat bagi orang banyak. Selang beberapa tahun kemudian, Manji memperoleh penghargaan dari pemerintah India karena kontribusinya dalam sektor sosial yang membantu banyak orang. Menakjubkan bukan? Hanya bermodalkan alat sederhana saja dan tekad yang kuat, seseorang dapat menaklukkan suatu hal yang sangat besar dan dianggap mustahil dilakukan. Dari cerita ini, apa yang paling penting bagi seorang manusia untuk merubah suatu keadaan? Betul, tekad yang kuat. Dengan tekad yang kuat ini, seseorang dapat mengubah segala hal. Baik hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, hal yang tidak pasti menjadi pasti, dan hal yang seringkali dirasa sulit dilakukan menjadi mudah dilakukan. Karena itu, menurut saya, privilege yang pasti dimiliki oleh setiap orang di dunia ini adalah tekad yang kuat. Manusia yang memiliki tekad yang kuat cenderung lebih termotivasi dalam mengejar tujuan hidupnya ke depannya. Dari tekad yang kuat ini, manusia dapat mengusahakan faktor-faktor lain yang dapat berkontribusi dalam rencananya, baik mengasah kemampuannya, lalu juga mencari lingkungan yang suportif, dan juga sampai menyusun secara mendetail langkah-langkah apa saja yang dia perlukan dalam mencapai tujuannya. Lalu, bagaimana kita memunculkan tekad yang kuat di dalam diri untuk mengubah keadaan? Menurut saya pribadi, yang paling utama adalah bagaimana pola pikir kita yang ada kaitannya dengan locus of control. Secara singkat, locus of control ini adalah seberapa besar seseorang percaya bahwa mereka memiliki kendali atas segala hal yang terjadi di dalam hidupnya. Locus of control ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah locus of control internal, di mana seorang percaya bahwa segala hal yang terjadi di dunia ini yang dia peroleh adalah berkat usahanya. Lalu yang kedua adalah locus of control eksternal, di mana seseorang percaya bahwa apa yang dia dapatkan saat ini itu dipengaruhi oleh faktor luar, seperti keberuntungan, lalu juga nasib, bahkan hingga kekuatan orang lain. Ada satu penelitian yang dilakukan oleh Kurt April dan kawan-kawan pada tahun 2012 dengan judul
impact of locus of control expectancy on level of well-being, di mana hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa manusia yang memiliki keseimbangan antara dua jenis locus of control tersebut memiliki pola pikir yang dinilai lebih memiliki tekad yang lebih kuat dan lebih stabil, karena mereka mampu memanfaatkan kendali pribadi sembari menerima adanya batasan eksternal. Lantas, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Memang, seseorang dengan locus of control internal yang lebih dominan memiliki tingkat motivasi dan kepercayaan diri yang lebih tinggi. Namun, kelemahannya adalah mereka akan lebih rentan mengalami stres karena mereka akan merasa bahwa jika mereka mengalami sebuah kegagalan atau suatu hal yang ini tidak sesuai dengan keinginannya, mereka akan cenderung menyalahkan diri pribadi atau diri mereka sendiri. Hal ini dikarenakan dia merasa bahwa sukses atau tidaknya rencananya tersebut adalah tanggung jawabnya. Di sisi lain, seseorang dengan locus of control eksternal yang lebih dominan ini juga memiliki dampak yang buruk, di mana mereka akan menjadi lebih santai dalam menjalani hidup, tidak memiliki motivasi, serta cenderung tidak percaya diri. Karena mereka menganggap bahwa semua hal yang terjadi ini adalah nasib, takdir, atau hal semacamnya. Secara pribadi, saya setuju dengan hasil penelitian tersebut. Menurut saya, ketika seseorang mampu menyeimbangkan kedua jenis locus of control internal ini, bisa dikatakan manusia ini adalah manusia dengan pola pikir yang terbaik. Keberhasilan seseorang pada kenyataannya tidak hanya dipengaruhi oleh kerja kerasnya saja, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor luar yang mungkin hal ini adalah di luar kehendaknya. Dengan pola pikir yang seperti itu, dia tidak akan merasa terbebani ataupun stres ketika mereka mengalami kegagalan, tetapi akan menjadikannya pelajaran untuk mencapai hasil yang lebih maksimal ke depannya. Sekarang saya akan mengambil contoh seorang atlet. Ini saya akan menggunakan contoh atlet taekwondo, karena saya dulu juga atlet taekwondo, tapi saya sekarang sudah pensiun, di mana atlet ini memiliki locus of control yang seimbang. Dia memiliki cita-cita untuk menjadi atlet nasional yang dapat mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Dengan begitu, dia akan termotivasi dan bertekad untuk menjadi juara satu di kejuaraan nasional yang akan datang dan dapat mengikuti seleksi untuk masuk menjadi tim nasional Indonesia. Seiring berjalannya waktu, dia berusaha keras untuk menjaga kebugaran badannya, latihan dengan serius, menjaga pola makan, hingga menjaga pola hidupnya. Sebagai apa? Sebagai bentuk persiapan untuk menghadapi kejuaraan yang akan datang. Selain itu, dia juga meminta doa dan dukungan dari keluarganya hingga teman terdekatnya. Tidak lupa juga, dia meminta doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena segala sesuatu ini dia menganggap bahwa adalah bantuan dari Tuhan juga. Ketika tiba kesempatan untuk mengikuti salah satu kejuaraan nasional, dia akhirnya mengikutinya. Di sini kita coba buat dua skenario. Skenario yang pertama adalah ketika dia berhasil memenangkan kejuaraan tersebut, dan yang kedua adalah skenario ketika dia tidak berhasil ataupun kalah dalam kejuaraan tersebut. Untuk skenario yang pertama ini, dia berhasil memenangkan mulai dari perempat final, semifinal, hingga final. Dia meng-knock out semua lawannya dan menjadi juara. Lalu juga dia dipanggil untuk mengikuti seleksi tim nasional. Nah, dengan locus of control yang seimbang, dia akan merasa bahwa usaha yang selama ini itu tidak sia-sia. Dan juga bersyukur, karena hal ini bisa dia capai dengan adanya dukungan dari keluarga, teman terdekat, hingga orang-orang yang mungkin tidak dia kenal. Dan juga dia merasa bahwa kemenangan ini adalah rezeki yang diberikan oleh Tuhan. Skenario yang kedua adalah dia tidak dapat memenangkan kejuaraan tersebut,
dia hanya mendapatkan peringkat kedua karena kalah dalam grand final, sehingga dia tidak dipanggil untuk mengikuti seleksi tim nasional. Nah, karena dia memiliki locus of control yang seimbang ini, dia akan merasa bahwa usaha keras yang selama ini dia lakukan ternyata itu masih kurang jika dibandingkan dengan lawannya. Sehingga dia akan lebih termotivasi untuk berlatih lebih keras lagi dan juga lebih rajin untuk berdoa. Dengan begitu, dia akan selalu berpikir positif, sehingga hal ini tidak akan membuat dirinya menjadi lebih stres dan terbebani. Lantas, apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah, jika ingin mengubah keadaan atau mencapai suatu tujuan, maka kita harus memiliki tekad yang kuat. Dengan tekad yang kuat ini, pola pikir kita akan berubah menjadi lebih optimis dan akan mendorong diri kita untuk berusaha menjadi lebih keras. Ketika usaha yang keras bertemu dengan suatu kesempatan atau keberuntungan, maka apa yang akan menjadi tujuan kita dapat tercapai. Kesempatan dan keberuntungan ini datang dari mana? Menurut saya, bisa datang dari mana saja. Bisa dari lingkungannya suportif, dari relasi yang kita miliki, bahkan sampai hal yang mungkin tidak kita sangka dan tidak kita duga. Seperti kisah Dasrat Manji di awal tadi, setiap manusia yang memiliki keterbatasan sekalipun mampu untuk menaklukkan sesuatu yang besar dalam hidupnya. Selama apa? Selama orang tersebut memiliki tekad yang kuat dan percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi ini tidak hanya akibat dari tindakannya sendiri, tapi juga karena ada bantuan eksternal, apapun itu. Saya pernah mendengar satu kalimat yang menurut saya ini cukup menyadarkan kita semua. Kalimat itu berbunyi, usaha tanpa doa itu sombong, dan doa tanpa usaha itu bohong. Saya Aditya Mahendra Putra, sampai jumpa di TED Talk LC MMUGM selanjutnya.